Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan pada pagi hari ini, pada waktu yang sangat mulia, salah satu di antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sebagian ayat-ayatnya, dan semoga ini merupakan amal soleh yang pahalanya tidak terkalahkan oleh amal soleh apapun di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amin ayyamin al-amalu sholihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni Ayyamul Ashr, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sebagian sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, tidak pula dikalahkan oleh jihad fisabilillah ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fisabilillah illa rajulu kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika syai'un, kecuali seseorang yang keluar, jadi tidak bisa dikalahkan bahkan oleh jihad sekalipun, kecuali seorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali dari keduanya sedikit. Artinya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak bisa dikalahkan oleh amal apapun, bahkan jihad fisabilillah, kecuali kalau orang yang berjihad itu kemudian gugur fisabilillah dan hartanya juga habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita juga termasuk bagian dari amal soleh seperti itu. Baik, kita lanjutkan tafsir pada hari ini, insyaallah tafsir surah Al-Kafirun, ya, surah ke-109. Kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la Suratul Kafirun, surah Al-Kafirun. Nama surat ini Al-Kafirun, yang artinya adalah orang-orang kafir, terambil dari ayat pertama. Dinamakan surat Al-Kafirun juga karena Allah memerintahkan kepada Rasulullah pada surat ini untuk mengatakan kepada orang-orang kafir sebagai jawaban atas tawaran mereka. Nama yang lain juga surah ini disebut sebagai surah ibadah, karena surat ini menjelaskan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah, meskipun itu dilakukan dalam rangka untuk kompromi politik atau kompromi dengan orang-orang kafir yang mereka menawarkan diri mau menyembah Allah. Juga disebut sebagai surah Ad-Din karena di dalam
surat ini ayat yang terakhir itu menjelaskan tentang lakum dinukum waliya. Kita lanjutkan dalam tafsir Jalalain ini. Suratul Kafirun makiyatun au madaniyatun wa ayatuha sittun. Makiyatun surah makiyah, atau madaniyatun madaniyah, wa ayatuha dan ayat-ayatnya sittun itu ada 6. Jadi menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli, surah Al-Kafirun ini makiyah atau madaniyah. Jadi ada ulama yang memang berpendapat surah Al-Kafirun makiyah, dan ada yang berpendapat surah Al-Kafirun ini madaniyah. Tetapi pendapat yang paling kuat, termasuk kalau dalam cetakan yang lain ya, kalau ini Darut Taqwa begitu, itu disebutkan langsung makiyatun. Jadi surah ini makiyah. Kenapa? Karena memang ya surat ini sebagai jawaban atas tawaran orang-orang musyrikin Mekah yang mereka mau berkompromi setelah kehilangan cara bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencela, mencaci maki sudah, Rasulullah tetap berdakwah. Pakai kekerasan, menyiksa para sahabat, bahkan melakukan kekerasan terhadap Rasulullah sudah dilakukan, Rasulullah juga tetap berdakwah. Pakai cara pendekatan, Rasulullah ditawari, kalau engkau mau harta kami berikan, harta yang sangat banyak kami kumpulkan harta kami hingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Kalau engkau mau jabatan, kami buatkan mahkota, engkau kami jadikan sebagai pemimpin tertinggi. Kalau engkau sakit, kami akan mencarikan tabib yang paling hebat. Kalau engkau butuh wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik di Mekah. Semuanya ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka kehabisan cara, kemudian mereka menawarkan. Nazalat lamma qala rahtun minal musyrikina li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'budu alihatina sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Nazalat, diturunkan surat ini lama ketika qala berkata rahtun sebagian tokoh minal musyrikina dari orang-orang musyrik atau utusan dari kaum musyrikin li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan ta'budu alihatina sanatan, sembahlah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun. Wa na'budu ilahaka sanatan, dan kami menyembah Tuhanmu 1 tahun. Jadi seperti tadi. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas, mereka ini adalah Umayyah bin Khalaf, As bin Wail, kemudian ada beberapa tokoh lagi. Nah, mereka inilah yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan tawaran. Nah, mendapatkan tawaran seperti ini, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Nah, mungkin sambil nanti kita ini ya, belajar bahasa Arab. Ayat yang pertama, wala antum abidu wala antum abiduna ma abid wala ana abidun ma abadtum.
antum abiduna ma lakum dinukum waliya din. Jadi dalam bahasa Arab secara umum kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya jumlah itu ada dua. Ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim, dengan kata benda itu jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il atau kata kerja itu jumlah fi'liyah. Nah, ayat yang pertama itu berarti jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jadi jumlah itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau sebuah kalimat itu diawali dengan isim atau kata benda, maka dia adalah jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il atau kata kerja, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Nah, berarti ayat yang pertama ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah, karena diawali dengan kul. Kul ini apa kul? Katakanlah. Nah, kul ini adalah fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Fi'il amar ya, fi'il amar. Sampai keliru. Fi'il amar atau kata kerja perintah. Kul, katakanlah. Nah, setiap fi'il itu pasti ada fa'il atau pelakunya dan ada waktu atau zaman. Nah, kalau kul ini berarti fa'ilnya siapa? Kalau kul ini berarti fa'ilnya siapa? Fa'il itu pelaku atau dalam bahasa Indonesia mungkin bahasa Inggris subjek. Kul itu fa'ilnya adalah domir mustatir atau kata ganti tersembunyi anta. Kul. Ini fi'il kul. Nah, kemudian ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun ini dia adalah jumlah munada. Jadi ya ayyuha ini adalah harfun nida. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya kul ngucapo siro. Nah, ini fi'il amr ya. Katakanlah. Berarti siapa yang disuruh mengatakan? Itu kan orang yang diajak bicara. Nah, dalam hal ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha, apa artinya? Wahai. Ini namanya adalah harfun nida. Jadi secara umum kata atau kalimah di dalam bahasa Arab itu ada tiga, isim, fi'il, dan harf atau huruf. Nah, kalau kul tadi adalah fi'il, kemudian ya ini adalah huruf harfun nida. Di dalam Al-Quran kita bisa mengetahui begitu banyak harfun nida ya ayyuha. Jadi sebenarnya harfun nida itu ya ini saja sudah cukup, tetapi ada juga yang pakai ya ayyuha. Apa yang membedakan? Kalau iya itu setelahnya adalah isim nakirah. Tetapi kalau ya ayyuha maka setelahnya itu harus menggunakan al. Dan bukan hanya makrifat tetapi harus menggunakan al. Sehingga kalau orang misalnya meskipun nama orang itu adalah makrifat tapi kan tidak pakai al maka tidak boleh pakai ayyuha. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran setiap kali ya ayyuha setelah itu pasti ada alnya. Contohnya apa yang paling sering?
Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ada alnya alladzina. Nah tadi ya ayyuhal mudassir, ada alnya al mudassir. Ya ayyuhal muzammil, ada alnya. Apalagi misalnya ya ayyuhalladzina hadu di surah Al-Jumu'ah, ada alnya juga alladzina. Makanya di sini al-kafirun dia pakai ayyuha juga. Nah, ada harfun nida iya, seruan wahai, pakai iya saja, nggak pakai ayyuha di dalam Al-Quran. Itu setelahnya nggak pakai al. Contohnya apa? Nah, contohnya misalnya ya bani Israil. Nah itu nggak pakai al, ya bani. Ada lagi apa misalnya ya Yahya khudil kitab biquwwah. Nah itu tidak pakai al. Jadi kalau seruan panggilan ya itu berikutnya tidak pakai al. Tapi kalau lengkap ya ayyuha itu pakai al. Sedangkan di Al-Quran ada juga ayyuha tidak pakai ya. Nah itu bukan harfun nida, tetapi ngomong kepada orang yang diajak bicara. Misalnya di surah Al-Ahqaf ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa istilahnya? Kepada para malaikat ya al-mursalun di situ. Nah, ini karena yang diajak bicara itu ada di depannya, itu bukan harfun nida, tidak pakai ya, cukup dengan ayyuha. Jadi kalau kita artikan kul, apa? Katakanlah ya ayyuha, wahai al-kafirun, orang-orang yang kafir. Nah, siapa orang-orang yang kafir ini? Kalau secara umum al-kafirun itu pokoknya semua yang tidak Islam itu kafir. Di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Jadi kafir ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik. Tetapi secara khusus pada ayat ini yang dimaksud dengan al-kafirun adalah orang-orang musyrikin Mekah. Secara khusus lagi yang mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk kompromi akidah, menyembah Tuhan mereka 1 tahun, lalu menyembah Allah 1 tahun. Itulah yang secara khusus al-kafirun di sini. Nah, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budu. Nah, kalau ini apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il. Kalau la, nah ini termasuk apa namanya? La di sini itu harfun nafi, apa namanya, peniadaan, huruf peniadaan. Tetapi kalau yang berikutnya, nah ini yang menjadi fi'il. A'budu, apa a'budu? Aku menyembah. Kalau tadi kul ini fi'il amr, a'budu fi'il apa? Fi'il mudhari. Jadi cirinya fi'il mudhari itu kalau diawali dengan ana itu namanya huruf mudharaah. Nah, alif. Nah, ini kan diawali alif. Ini untuk orang pertama, untuk ana. Nun untuk orang pertama jamak nahnu. Kemudian ya untuk orang ketiga, gitu ya. Kemudian tak untuk orang kedua. Jadi la tidak
a'budu aku menyembah. Jadi aku tidak menyembah. Ma Nah, ma ini adalah isim mausul atau kata sambung. Nah, apa yang tak budun. Nah, tak budun engkau menyembah. Atau kalian semua, karena ini dia bentuknya jamak. Nah, ini juga sama. Dia fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Karena ada ini ada tak ini. Nah, ini ada alif. Berarti artinya apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan la a'budu fil hali, pada masa sekarang. Kenapa? Karena a'budu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Ma ta'budun minal asnam, dari berhala-berhala. Jadi yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah, ta'budun ini adalah asnam, berhala-berhala. Nah, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ada diawali dengan apa? Antum. Antum. Antum itu apa? Kata benda, isim. Isim domir gitu ya. Wa artinya apa? Dan la tidak. Antum kalian. Abiduna Menyembah. Abiduna ini penyembah. Ma Apa? Akbud. Saya sembah. Wa ini dia adalah apa namanya? Harfu ataf ya. Jadi dia kata sambung tetapi huruf. Kalau ma itu kan isim. La ini juga sama tadi harfun nafi. Kemudian antum ini dia isim domir. Ini yang menjadi mubtada. Nah, ini secara keseluruhan dia adalah khobarnya. Abiduna ini isim fa'il. Isim fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah penyembah. Abiduna, penyembah. Jadi kalau ada fa'ilun, nah itu kan pelaku. Nah, abiduna itu penyembah. Ma'abud, apa yang akbud ini apa namanya? Aku sembah. Nah, khobarnya itu sampai sini. Kemudian yang ma'abud ini dia menjadi apa istilahnya? Maf'ul bih dari abidun. Objeknya. Jadi meskipun dia isim, tapi karena isim fa'il maka boleh memiliki objek. Nah, objeknya adalah ma'bud, apa yang aku sembah. Nah, diterangkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wala antum abiduna fil hali. Jadi dan tidaklah kalian menjadi penyembah fil hali, dalam masa sekarang. Ma'abud wa huwallahu ta'ala wahdah, apa yang aku sembah yakni Allah. Wa huwa, dan dia Allahu itu Allah ta'ala yang maha tinggi, wahdah semata. Jadi kalau mata budun ini adalah asnam yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah, ma'abud yang disembah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah. Ayat yang keempat, wala ana abidum ma abadtum. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Jumlah ismiyah.
karena diawali dengan isim. Kalau wa ini sama ya, wa ini harfu ataf artinya dan, kemudian la ini adalah harfun nahi artinya tidak, ana saya. Nah, ini menjadi mubtada. Abidun penyembah. Nah, penyembah ini jadi khobar dan dia bentuknya adalah isim fa'il sebagaimana tadi. Abiduna itu isim fa'il untuk orang kedua jamak. Nah, kalau abidun itu adalah isim fa'il untuk orang pertama tunggal. Untuk orang pertama mufrad anak. Ma'abatum. Nah, ini menjadi maf'ul bih untuk abidun. Ma-nya itu sama, dia adalah isim dhamir, kemudian abatum ini apa? Abatum fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa? Karena di sini dia ada dhamir mausul ya, yang bersambung abatum. Kalau yang tadi fi'il mudhari cirinya ada apa? Ada ana itu, diawali dengan ana itu, alif atau ta atau ya atau nun. Nah, kalau ini tidak ada awalannya tetapi ada dhamir yang bersambung. Nah, jadi apa artinya wa dan la? Tidak, ana aku, abidun penyembah, ma apa, abatum kalian menyembah. Jadi kalau diartikan berarti dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan wala ana abidun fil istiqbal, pada masa depan. Jadi kalau yang pertama tadi, yang ini itu adalah filhal. Nah, kemudian yang ini adalah fil istiqbal. Jadi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, ini juga antara ayat yang kedua dengan ayat yang keempat itu kata ulama mufassirin yang lain, kalau di tafsir Jalalain tidak disebutkan ya. Antara apa yang disembah oleh orang-orang kafir pada masa sekarang dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir pada yang ini tadi pakai fi'il mudhari ya, dengan ma'abatum pakai fi'il madhi di masa lalu itu bisa berbeda. Ini bisa berbeda. Jadi ini bisa al-asnam, nah ini juga bisa al-asnam. Nah, bisa berhala yang lain. Jadi apa yang disembah oleh orang kafir di masa lalu ataupun di masa sekarang dan di masa yang akan datang itu bisa jadi berbeda. Di masa lalu mungkin mereka menyembah Hubal, di masa yang akan datang mungkin menyembah Lata. Di masa yang lalu mungkin menyembah Lata, di masa yang akan datang bisa jadi menyembah Uzza. Nah, ini yang membedakan. Jadi bukan hanya mengulang antara ayat 2 dengan ayat keempat, tetapi menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah itu bisa berubah. Nah, ini bedanya dengan pendirian Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Kalau ayat yang
itu kan persis dengan ayat yang ke-3. Wala antum abiduna ma'abud. Sehingga kalau kita lihat ini sama, ma'abud ini juga ma'abud. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kafir, mata'budun sama ma'abadun. Nah ini berbeda. Ini menunjukkan bahwa dulu, sekarang, dan sampai kapanpun Rasulullah dan orang-orang beriman itu akan tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka bisa berubah, apa yang mereka sembah dahulu bisa jadi akan berbeda dengan apa yang mereka sembah besok. Nah, kalau kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wala antum abiduna, ini fil istiqbal. Jadi pada masa yang akan datang, orang-orang kafir itu juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin ada yang bertanya, bukankah orang-orang musyrikin Mekah itu kemudian berbondong-bondong nantinya masuk Islam pada saat Fathu Mekah? Nah, jawabannya, kenapa? Kalau pertanyaan lanjutnya, kenapa di sini disebutkan fil istiqbal mereka juga tidak menyembah Allah? Secara khusus orang yang datang kepada Rasulullah menawarkan kompromi akidah, itu sampai mati mereka tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beriman, tidak pernah masuk Islam. Semuanya mati mengenaskan. Yang tadi Umayyah bin Khalaf mati pada perang Badar. As bin Wail itu mati karena satu insiden gitu ya. Kemudian yang lain lagi yang datang kepada Rasulullah, mereka juga mati dalam keadaan musyrik. Jadi Al-Quran ini selalu benar. Nah, kemudian ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Nah, jadi yang pertama dinukum ini yang menjadi mubtada. Namanya mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Lakum ini adalah khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jadi lakum apa lakum? Tidak. Bagi kalian. Bagi kalian. La ini dia adalah harfun yang artinya milik, kepunyaan, untuk, bagi ya. Kum kalian. Kum ini adalah kalian ya. Orang kedua jamak. Dinukum din. Nah, ini kan agama ya. Kum kalian, agama kalian. Waliyadin, wa dan wa ini dia sama semuanya ya, harf ataf. Liyadin, nah ini juga bentuknya sama dengan lakum dinukum. Jadi din ini dia adalah mubtada muakhir. Li ini adalah khobar muqaddam. Nah, li ini apa? Li itu lam dan ya. Li-nya itu sama harf jar gitu ya. Sama dengan ini tadi, juga harf jar. Kemudian ya-nya ini menunjukkan orang pertama tunggal. Jadi kalau tadi bagimu, ini bagiku. Din agama. Nah, ini aslinya adalah dini, ada ya-nya ya. Agamaku. Tetapi ya ini dibuang atau disembunyikan agar secara sastra lebih indah. Dan ini adalah keindahan bahasa
Sehingga artinya apa? Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kalau yang di ayat yang ke-5 tadi ma'bud, kata beliau alimallahu minhum annahum la yu'minun. Allah mengetahui bahwa mereka itu tidak beriman. Wa itlaku ma'alallahi ala wajhil muqabalah, dan dimutlakkan ma atas Allah, ya, karena yang disembah oleh Rasulullah, oleh orang-orang yang beriman itu ya mutlak selalu Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di masa depan. Lakum dinukum asyirku, lakum dinukum, bagimu agamamu. Agama kalian itu, agama orang-orang musyrikin Mekah itu adalah asyirku, syirik. Waliyadin, dan bagiku agamaku al-Islam. Agamaku itu adalah Islam. Wa hadza qabla ayyumara bil harbi, dan ini sebelum perintah perang. Jadi lakum dinukum waliyadin, jadi terserah agama kalian apa, agama saya Islam, agama kalian apa, ya. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hadza qabla ayyumara bil harbi, ini sebelum diperintah perang. Ketika sudah turun perintah tentang jihad, maka yang menghalangi dakwah itu harus dihilangkan dulu, baru setelah itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Wa qadha faya al-idafatil qurra'us sab'atu waqfan wa waslan, dan ya idofah itu ini ya, menurut para ulama qiraah sab'ah, itu tidak ditampilkan baik dalam bentuk waqaf maupun wasal. Wa asbataha Ya'qub fil halin, tetapi menurut Imam Ya'qub itu ditetapkan dalam keduanya. Jadi yang tadi waliyadin dini, nah, yang aslinya dini itu yaknya tidak ditampilkan. Jadi ini jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang musyrikin Mekah itu menawarkan, ya sudah kalau begitu wahai Muhammad, orang-orang Islam, engkau itu menyembah Tuhan kami dulu selama 1 tahun, nah nanti 1 tahun berikutnya kami akan menyembah Allah. Kalau ternyata kami dapati bahwa menyembah Allah itu ternyata benar, kami akan terus menyembah Allah. Nah, tawaran seperti itu tidak diperbolehkan, kompromi akidah itu tidak dibenarkan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menurunkan surah Al-Kafirun ini dan ditegaskan bahwa ya kalian nggak akan menyembah apa yang kami sembah, kami juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Nah, insya Allah itu surah Al-Kafirun sebagaimana sudah ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Monggo jika mungkin ada yang mau ditanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.